Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, stan buka 40120 168. Saya dari kelas D. Di sini saya akan mereview pembelajaran konsep dasar sains dari awal hingga akhir, yaitu sistem organ. Pertama, hakikat sains. Sains mengandung 3 hal, yaitu proses, merupakan usaha-usaha manusia untuk memahami alam semesta dengan melakukan prosedur dan pengamatan yang tepat dan benar. Kedua, sains sebagai produk yang merupakan kesimpulan yang diperoleh dari proses yang telah dilakukan oleh para ilmuwan, baik berupa sejumlah fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan. Selain proses dan produk sains, juga mencakup sikap ilmiah yang merupakan sikap yang harus dimiliki oleh para ilmuwan dalam memperoleh produk sains. 3. Hakikat sains ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, para pengajar sains hendaknya memahami dengan benar apa hakikat sains sehingga dapat mengaplikasikan dalam proses pembelajaran tentang sains. Kedua, ciri-ciri makhluk hidup: bergerak, makan, pekarangsangan, bernapas, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, beradaptasi, melakukan metabolisme, dan regulasi. Manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang dan papan: kayu jati, mahoni, lontar dibutuhkan sebagai bahan bangunan, sebagai sumber obat dan kosmetik. Penggunaan bunga-bungaan seperti candana, mawar, melati, kemuning, dan sebagai berikut. Digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Berkurangnya keanekaragaman hayati menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas alam. Hilangnya keanekaragaman hayati, eksploitasi berlebihan pada spesies hewan dan tumbuhan. Konservasi keanekaragaman hayati. Ada 2 cara pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu sebagai berikut: budidaya atau pemuliaan hayati di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Ketiga, makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam kehidupan ini terdapat hubungan timbal balik antara manusia, tumbuhan, dan tempat tumbuhnya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini membentuk suatu sistem ekologi yang disebut sebagai ekosistem. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya terbagi menjadi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Ada beberapa jenis simbiosis antara lain, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensialisme, dan juga simbiosis parasitisme. Macam-macam ekosistem antara lain ekosistem hutan, ekosistem sawah. Keempat, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan manusia. Pertumbuhan artinya bertambah ukuran berat dan tinggi badan.
Pada manusia, pertumbuhan sudah terjadi sejak di dalam perut ibu hingga dewasa. Biasanya pertumbuhan manusia akan terhenti saat dewasa. Makanan, minuman, olahraga, dan gen dari orang tua adalah faktor yang memengaruhi pertumbuhan manusia. Perkembangan manusia. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Berbeda dengan pertumbuhan yang akan terhenti saat kita dewasa. Perkembangan emosi dan pikiran manusia justru akan terus berkembang. Kelima, struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Macam-macam sistem dalam tubuh manusia: sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem saraf, sistem pernapasan, sistem kekekalan tubuh, sistem limfatik, sistem ekskresi, sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem indera. Berbagai sistem organ pada manusia. Sistem organ tubuh manusia dibagi berdasarkan fungsinya. Berikut ini sistem organ pada manusia beserta fungsinya. Sistem indera, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi dan urogenital, sistem saraf, sistem endokrin, sistem ekskresi, sistem imunitas. Sistem pada manusia menjalankan fungsinya masing-masing, namun tetap saling terkait dan saling menunjang. Menjaga sistem organ berfungsi optimal sangat penting untuk memastikan tubuh mampu menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, terapkan gaya hidup sehat sejak dini demi menjaga kesehatan sistem organ dan fungsinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.